Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelas 3CD4. Saya Hana Isabella akan menjelaskan tentang simulasi software HIN pada tugas 8 perancangan proses. Jadi soalnya itu ada diketahui bahwa di tabel itu ada di STEAM itu ada feed reaktor 1, produk reaktor 1, feed reaktor 2, dan produk reaktor 2. Dengan suplai temperaturnya itu 20 derajat Celcius, target temperaturnya itu 180, delta H-nya itu 32, kemudian MCP-nya 0,2, HS-nya 4, dan HT-nya 36. Kemudian pada produk reaktor 1 itu suplai temperaturnya itu 250, target temperaturnya 40, kemudian delta H-nya itu min 31,5, MCP-nya itu ada 0,15, HS-nya 37,5, HT-nya 6. Kemudian pada feed reaktor 2, itu supply temperaturnya itu 140, target temperaturnya itu 230, delta H-nya 27, MCP-nya itu 0,3, kemudian HS-nya 42, dan HT-nya 69. Pada produk reaktor 2 itu supply temperaturnya ada 200, kemudian target temperaturnya 80, delta H-nya min 30, MCP-nya 0,25, HS-nya 50, dan HT-nya 20. Jadi yang ditanyakan itu ada A, yaitu kurva komposit, kemudian yang B itu guide diagram dan hands diagram, yang ketiga ada QC yang diperlukan untuk pendingin air, kemudian yang D itu ada QH yang diperlukan untuk pemanas air, dan E itu adalah QREC atau panas recovery. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke HIN-nya. Jadi pada HIN ini yang pertama itu kita akan memasukkan datanya, itu klik STEAM, kemudian di add dulu. Nah, untuk cara cepatnya juga bisa digunakan tanda tambah di sini, ada plus di sini, karena kita menggunakan 4 STEAM, langsung. Kemudian untuk mengecilkan tampilannya, saya akan klik diagram, dan format. Kita akan mengatur lebarnya, dan tingginya sebesar yang dimau. Saya akan ambil seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan description-nya. Yang pertama itu ada produk reaktor 1. Sesuai soalnya nilainya ada 250. Kemudian T2-nya itu 40. Hanya sebesar min 31,5. Dan MCP-nya sebesar 0,15. Selanjutnya kita masukkan nilai dari produk reaktor 2. T1-nya itu yang kita gunakan sesuai di soal 200, kemudian T2-nya 80, hanya sebesar min 30, kemudian MCP-nya 0,25. Selanjutnya ada feed reaktor 1, itu menggunakan suhu 20 derajat Celcius T1-nya, T2-nya 180, hanya 32, dan MCP-nya 0,2. Selanjutnya pada feed reaktor 2, nilai T1-nya sebesar 140, kemudian T2-nya sebesar 230, lalu ini hanya 27, dan MCP-nya 0,3. Nah, selanjutnya itu didapatkan kurvanya, bisa kita lihat, klik di sini. Ini jadinya komposit, kurva kompositnya. Setelah itu kita kembalikan ke diagramnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan, ini ada informasi mengenai mengenai materinya, itu bisa diklik di sini. Nah, sehingga kita dapat tahu bahwa minimum temperatur difference-nya itu sebesar 10K, kemudian heating duties-nya atau QH-nya sebesar 7,5 kW, kemudian cooling duties-nya itu sebesar 10. Cooling duties ini adalah nilai QC, kemudian pinch temperaturnya itu 145
Kelvin. Kemudian minimum number of heat exchanger-nya itu ada 7. Selanjutnya kita akan ke steam, lalu ke feasibility. Nah, jadi di feasibility ini ada above pinch, below pinch, dan feasible matches. Jadi pertama kita cek itu dulu adalah feasible matches-nya ini. Feasible matches-nya ini berguna untuk mengecek atau mengetahui aliran yang cocok untuk above pitch atau below pitch. Jadi pada above pitch ini disarankan menggunakan 1 dan 3, kemudian 2 dan 4. Selanjutnya pada below pitch ini menggunakan 3 dan 2. Jadi kita langsung saja above pitch. Nah, jadi pada feasibility kriterianya ini menggunakan number of hot steam lebih kecil sama dengan number of cold steam. Kemudian secara kriteria keduanya itu adalah MCP hot steam lebih kecil daripada MCP cold steam. Jadi yang pertama sesuai saran tadi kita akan menggunakan 1 dan 3 terlebih dahulu. Sudah, kemudian kita ulangi untuk nilai yang 2 dan 4. Nah, setelah itu kita masukkan untuk yang below pitch. Nah, jadi pada below pitch itu tadi sesuai saran menggunakan 2 dan 3. Nah, kita rapikan. Setelah itu nanti kita untuk menampilkan suhu keluar dan masuknya itu kita menampilkan dengan klik heat exchanger, kemudian format, lalu ini dicentang semua biar angkanya itu kelihatan. Nah, sudah. Nah, setelah itu baru kita untuk menaikkan suhu pada HE-nya. Kita memerlukan heat exchanger. Jadi yang pertama kita untuk menaikkan, ini kan suhunya belum ada yang setara kecuali yang nomor 2. Nah, kenapa? Karena nomor 2 ini udah berwarna ungu yang berarti ini udah pas atau sudah benar. Kita akan menaikkan suhunya, mengklik heat exchanger, kemudian di add. Kita add. Pada cold steam-nya itu kita masukkan 4 feet reaktor 2. Kemudian entalpinya itu kita masukkan nilai 7. Kenapa 7? Jadi 7 itu didapat dari nilai 250-nya ini dikurang 150, terus dikali 0,15 ini, sehingga hasilnya kan 15. Nah, dari hasil 15 itu dikurang sama 8 yang di sini. Jadi hasilnya itu 7. Dan kita masukkan inlet temperaturnya itu sebesar 181,7. Kemudian inlet temperatur pada hot steam-nya itu sebesar 250 derajat, 150 Kelvin maksud saya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik pada outlet temperature of HE number 2. Nah, sudah. Setelah itu, nah karena suhunya ini belum, jadi ini kan masih 205. Jadi kita harus menaikkan suhunya itu jadi 230 dengan cara kita heat exchanger lagi, kemudian di add. Setelah itu kita add, lalu kita ubah dari inletnya kita masukkan pada cold steam itu sebesar, ini kita atur jadi 4 feet reaktor 2 dulu. Kemudian hot steam-nya kita ubah ke antalitas, kemudian ininya kita ubah ke entalpi aja. Oke. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa 230 derajatnya udah sesuai, sehingga warnanya menjadi ungu, yang berarti itu udah benar. Selanjutnya kita akan meng-add lagi di heat exchanger. Nah, kemudian HE6.
untuk nomor ke-6. Lalu kita klik cold steam-nya itu dengan 3 feed reaktor 1. Lalu kita menggunakan nilai entalpinya itu adalah 6,5. Kenapa 6,5? Jadi 6,5 ini didapat dari 52,5 ini nanti dikurangi sama 30 derajat Celcius, 30 Kelvin, lalu dikali dengan 0,2. Nah, sehingga dapatnya hasilnya 6,5. Setelah itu baru kita masuk pada cold steam inletnya itu sebesar 20 derajat Celcius, 20 derajat Kelvin. Kemudian hot steam-nya kita masukkan 150. Lalu outlet temperaturnya itu sebesar 2,5. Udah, kita oke. Kemudian jadi dapat. Nah, pada yang pertama, kedua, dan ketiganya udah, yang kedua, ketiga, keempatnya udah warna ungu. Selanjutnya kita akan menurunkan suhunya, menurunkan suhu itu dengan dari 106,7 menjadi 40 derajat Celcius itu. Ini kita turunkan menjadi 40 derajat Celcius dengan cara heat exchanger lagi. Kemudian kita add. Nah, kita add, habis itu kita masukkan add di sini. Lalu kita tulis KW-nya itu sebesar 10. Kenapa? Karena pada data tadi, data pertama yang sudah saya tunjukkan, itu di cascade cooling duties-nya itu kan ada 10 kW. Jadi di situ didapat, kemudian kita masukkan hot outlet temperaturnya itu sebesar 40. Nah, kita oke. 7. Kemudian lalu kita oke. Pas 7. Ini. Masukkan. Nah, jadi udah pas nilainya. Sebentar. Nah, ini udah ungu semua. Sehingga udah benar semuanya. Nah, setelah itu kita akan langsung menjawab pertanyaan tadi pada soal. Jadi pertanyaannya itu di sini. Jadi pada pertanyaannya itu tadi kan kurva komposit, kemudian gauge diagram dan Hens diagram, lalu QC, QH, dan Qrec atau panas recovery. Nah, jadi di sini bisa dijawab bahwa kurva kompositnya itu adalah ini. Lalu setelah itu guide diagramnya itu adalah nilai yang horizontal ini, yang warna ungu ini adalah guide diagram, dan nilai Hans diagram itu yang garis vertikal atau HE-nya. Nah, kita bisa cek bahwa di data ini minimum number of heat exchanger-nya kan ada 7. Jadi kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi pas, benar. Kemudian nilai QC-nya itu udah diketahui di sini. Itu sebesar 10 kW. Kemudian nilai QH-nya itu adalah Helling duties atau jadi nilainya itu adalah 7,5
kilowatt. Kemudian Kirek atau panas recovery-nya itu adalah jumlah nilai ini. Jadi nilainya itu ada 7, ditambah 7,5, ditambah 8, ditambah 12,5, kemudian ditambah 17,5, ditambah 6,5, dan ditambah 10. Sehingga nilai Kireknya atau panas recovery-nya itu sebesar 69 kW. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.